Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai dengan video yang saya upload, dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Nah, bagaimana kisahnya teman-teman? Mari kita lihat dan jangan skip supaya kamu dapat informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman beritanya. Benar, ada anak yang lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Jawabannya mudah. Abdullah bukanlah ayah kandungnya. Sebelum zaman Islam muncul, ada semacam perkawinan yang disebut orang zawaj al-rahid, yang artinya menikah secara kelompok. Cara kerja pernikahan ini adalah menikah secara kelompok. Satu wanita tidur dengan banyak pria, bisa 7, 10, atau bahkan lebih. Jumlah tidak penting. Mereka semua disebut rahid atau kelompok. Dapat dikatakan bahwa ini bukanlah perkawinan, tetapi ini adalah kebiasaan nikah yang diterima oleh masyarakat pada zaman itu. Lalu ibu dari sang anak ini akan menentukan siapakah ayah dari anak yang akan dia lahirkan. Pada zaman jahiliyah, sebelum masa Islam muncul, ada 4 bentuk macam pernikahan. Kita lihat dulu ya. Di dalam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yakni yang pertama, pernikahan al-wiladah, kedua, pernikahan al-istibda, yang ketiga, pernikahan al-rahid, yang keempat, pernikahan al-rayah. Anda bisa lihat di dalam Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir jilid 9 halaman 6. Yang pertama, pernikahan al-wiladah. Di dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan maharnya. Kedua, pernikahan al-istibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Bentuk pernikahan yang ketiga adalah pernikahan al-rahid. Di dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan akan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan, dan ini adalah anakmu, hai Fulan," sambil menyebut namanya. Si perempuan menazabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Yang keempat, pernikahan al-rayah. Di dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera atau al-rayah di depan pintu rumah mereka. Sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang kaif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang kaif akan menazabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Keempat macam bentuk pernikahan zaman jahiliyah tadi dikuatkan oleh hadits daripada Aisyah di Sahih Al-Bukhari. Pada akhir hadisnya, Aisyah berkata, maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini. 3 bentuk terakhir dari pernikahan di atas kemudian diharamkan di dalam syariah Islam. Hanya saja, di dalam Al-Ma'usyuah, Al-Fiqiyah, Al-Kuwaitiyah, ditambahkan 1 bentuk lagi pernikahan yang diharamkan di dalam syariat, yaitu pernikahan syigar, yakni seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain
dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar. Anda bisa membacanya di dalam website NU. Lihat tim Kementerian Perwakafan dan Urusan Keislaman Al-Mausyuah Al-Fiqiyah Al-Kuwaitiyah Darussalasil Kuwait 1427 Hijriah cetakan kedua jilid 41 326. Dan saya sudah memberikan website yang Anda bisa klik sendiri di situ dan Anda bisa cocokkan sumbernya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah di dalam Sahih Bukhari nomor 473. Kitab Nikah. Websitenya Anda bisa lihat di Hadits Indonesia. Nama asli ayah yang ditunjuk Muhammad tidak pernah bernama Nama aslinya adalah Abdul Alat, yang berarti hamba alat. Alat adalah salah satu dari 3 putri dewa pagan Hubal atau yang mereka gelari dengan Al-Ilah. Umat Islam hanya menggunakan nama Abdullah sebagai nama ayahnya karena nama ayahnya yang sebenarnya menghina Allah. Ibu Muhammad memiliki banyak anak, tidak hanya Muhammad. Jika pria pertama dan satu-satunya yang pernah ayah Muhammad, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak anak? Kita baca di dalam kitab Imam Jalaluddin Al-Qasas Al-Kubra. Al-Qasais Al-Kubra adalah sebuah buku yang ditulis oleh penulis Mesir Jalaluddin Al-Suyuti tahun 1445-1505 Masehi, seorang sarjana Islam terkemuka. Buku tersebut membahas tentang mujizat yang dikaitkan dengan Nabi Islam Muhammad. Volume 1, halaman 132, 133, 134, 135. Ibu Muhammad berkata, "Saya hamil dengannya, dan itu adalah kehamilan saya yang termudah. Tidak ada yang berbicara tentang saudara laki-lakinya. Bagaimana dia bisa punya saudara? Karena orang Muslim mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah melihat ayahnya. Dan ibunya, apakah dia baru saja menikah? Ditambah lagi ayah Muhammad meninggal paling lama 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Ini adalah klaim Muslim. Satu-satunya cara adalah jika ibunya memiliki suami lain atau setidaknya satu suami yang lain." Ini adalah salah satu hadits yang meriwayatkan bahwa nama asli Muhammad adalah Katam. Katam bin Abdul Alat. Itu adalah nama asli Nabi Islam. Sayangnya, sumber-sumber ini Anda hanya bisa dapatkan jika Anda mengerti bahasa Arab. Karena kitab-kitab Islam ini belum diterjemahkan di dalam bahasa lain selain bahasa Arab. Dan hanya orang-orang Arab lah yang membuka mengenai informasi ini kepada dunia luas pada zaman internet ini. Saya akan memberikan Anda waktu untuk membacanya. Jika Anda bisa berbahasa Arab, silahkan Anda baca sumber tulisan ini. Dan Anda akan mengerti bahwa informasi yang kami sampaikan di sini adalah benar sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab Islam itu sendiri. Saya akan berikan linknya dan Anda akan bisa mengklik sendiri semua sumber-sumber tulisan yang ada di video ini. Nama lahir Muhammad adalah Katam bin Abdul Alat. Jangan disamakan dengan Qasim ya, yang merupakan nama anak pertama daripada Muhammad. Katam itu artinya susu rusak atau busuk, seperti susu yang basi. Hadits dengan jelas membuktikan bahwa yang diklaim sebagai ayah Muhammad, yang diklaim bernama Abdullah, tidak pernah menikahi ibu Muhammad atau Katam. Marilah kita membaca ceritanya sebagaimana adanya di dalam bahasa Arab dan menerjemahkannya. Karena kita tahu umat muslim akan berkata, hal ini tidak mungkin ditemukan di dalam buku-buku kami. Tidak hanya itu, saya akan memberikan link ke situs Islam terbesar untuk buku-buku di internet. Kitab Al-Sirah Al-Halabiyah. Nama lain kitab ini adalah Insan Al-Uyun Fisirat Al-Mamun, volume 1, halaman 128. Di situ ditulis, nama lahir Muhammad adalah Katam. Jangan disamakan dengan Qasim yang merupakan nama anak pertama daripada Muhammad. Katam artinya susu yang rusak atau basi, seperti susu yang sudah rusak atau basi. Sepeninggal Katam ibn Abdul Al-Muttalib, paman Muhammad, di umur yang ke-9, jadi paman Muhammad itu ada yang bernama Katam, kemudian mati 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Kemudian ayah daripada Katam atau kakek Muhammad ini, Abdul Al-Muttalib, merasa sangat sedih, sehingga ketika Nabi lahir, dia menamainya Katam. Nabi mengubah namanya menjadi Muhammad atau yang terpuji pada usia 30 tahun atau setelah migrasi ke Madinah.
Apa yang saya bacakan tadi merujuk kepada tulisan dari artikel Profesor Hisham Jaid. Ya, nanti saya akan memberikan linknya. Dia adalah seorang sejarawan Islam. Ya, dia seorang Muslim, bukan Kristen ya. Anda bisa lihat profilnya di situ. Dia sudah menulis beberapa buku, dan apa yang saya bacakan tadi adalah artikel atau buku daripada Profesor Hisham Jaid yang merujuk kepada The Life of Muhammad volume 1, 2, dan 3. Itu adalah buku-bukunya. Anda bisa cari sendiri atau Anda bisa beli sendiri di Amazon buku-bukunya. Ini adalah link ya, tulisan dari artikel Profesor Hisham Jaid. Anda bisa klik dan nanti saya akan memberikan linknya sehingga Anda bisa baca sendiri di dalam bahasa Arab. Anda bisa Google Translate. Ini adalah link tulisan daripada Profesor Hisham Jaid yang dimuat di islamonline.net dari seorang Profesor Hisham Jaid, seorang Muslim Tunisia. Dia menyatakan, peneliti dan pemikir Tunisia, Dr. Hisham Jaid, dalam bukunya yang baru-baru ini berjudul The Life of Muhammad, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa frase dan ayat ditambahkan ke dalam teks Al-Quran ketika ditulis. Dia menilai bahwa pengaruh Kristen terhadap Al-Quran tidak dapat disangkal. Atas otoritas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Muhammad lahir pada tahun 580 Masehi, dan bahwa dia dipanggil Khatam sebelum misinya, dan dia menikah pada usia 23 tahun, dan diangkat sebagai nabi pada usia 30 tahun, dan bahwa dia tidak pernah buta huruf. Di dalam simposium yang diadakan di Tunisia pada akhir minggu lalu, dan di mana ia mempresentasikan bukunya, Hisham Jaid menekankan bahwa temuannya adalah hasil dari puluhan tahun penelitian dan kajian menurut metode ilmiah yang ketat. Dan itu ketika dia menerbitkan buku-bukunya, dia yakin bahwa apa yang dia laporkan atau dia tulis tentang fakta yang dipublikasikan untuk pertama kalinya. Saya bacakan artikelnya. Mengenai apa yang tertulis tentang kehidupan Nabi, dia menilai bahwa sumber-sumber sejarah seperti biografi Ibn Ishaq atau Ibn Hisham atau lainnya tidak memberikan jawaban ilmiah yang akurat karena keterlambatan pencatatan biografi tersebut dan dominasi kecenderungan dakwah atas mereka. Jadi biografi Muhammad yang dirujuk kebanyakan oleh orang Muslim saat ini, yaitu yang Ibn Hisham, sirat Rasulullah, itu tidak akurat. Kenapa? Karena ditulis hampir sekitar 200 tahun lebih setelah Muhammad meninggal. Ada tulisan bahkan tidak sesuai dengan apa yang orang-orang kuno tulis di dalam kaitannya dengan nilai ilmiah. Pengecualian dari pengaturan ini adalah buku The Life of Muhammad oleh Muhammad Hussain Haikal, yang mana Profesor Hisham Jaid menganggap ini adalah tulisan terhormat yang terakhir. Jadi Profesor Hisham Jaid ini membaca literatur tulisan awal Muslim. Jadi sumber-sumber yang paling awal apa yang mereka ceritakan mengenai kehidupan Muhammad. Dan Profesor Hisham Jaid menyatakan kalau biografinya merujuk kepada tulisan Ibn Ishaq atau Ibn Hisham itu tidak akurat. Harus kembali ke literatur awal. Dan dia menyatakan buku terakhir yang dia baca dan merupakan tulisan terhormat, artinya sesuai dengan fakta yang ada, adalah The Life of Muhammad karya Muhammad Hussain Haikal. Mengenai Al-Quran, Profesor Hisham Jaid membuktikan bahwa itu disusun pada masa Nabi Muhammad SAW dan bahwa dia secara pribadi mengawasi pengumpulan dan penulisannya. Namun hal ini tidak mencegahnya untuk menyebutkan kemungkinan adanya ayat atau kata yang dihilangkan dari Al-Quran dan ditambahkan ke dalamnya. Profesor Hisham Jaid dengan mengatakan, Yang Maha Kuasa berkata, misalnya di Quran surah 42 Asy-Syura ayat 38, dan dalam kurung bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka dalam kurung diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hisham Jaid percaya bahwa itu tidak sesuai dengan urutan ayat di mana itu ditempatkan. Selain itu, perintah mereka yang berarti aturan umat Islam untuk diri mereka sendiri di zaman Nabi melalui cara syura atau musyawarah tidak dapat diterima. Prinsip syura dapat diterima setelah Nabi, tetapi di dalam masa hidupnya tidak, karena dia adalah penguasa pada saat itu. Hisham Jaid mengatakan bahwa Muhammad lahir Masehi, dan bahwa setiap hadits tentang kelahirannya ada di tahun itu. 570 atau 570 Masehi tidak sesuai dan tidak tahan terhadap pemeriksaan fakta sejarah. Dia percaya bahwa menghubungkan tanggal lahir Nabi dengan serangan Abraha terhadap orang-orang Arab
adalah bertentangan dengan apa yang ditemukan di beberapa prasasti yang menyebutkan tanggal serangan tersebut pada tahun 547 Masehi. Dia memberikan tanggal lahirnya kapan saja sebagai simbolisme agama. Menurut Hisham Jaid, utusan Allah dibangkitkan pada usia 30 tahun, mengingat tanggal lahir adalah tahun 580, bukan 570. Dan karena usia 40 adalah usia tua. Oleh karena itu, ya heran bagaimana Al-Quran menyatakan bahwa artinya 40 adalah usia di mana seseorang mencapai usia yang paling intens. Dia menyimpulkan studinya tentang masalah ini dengan mengatakan, pendapat saya adalah bahwa Muhammad menjadi nabi pada usia 30 atau bahkan sebelum itu. Dan dia baru lahir sekitar tahun 580 Masehi. Dan dia hidup hanya sekitar 50 tahun. Ini menurut pendapatnya. Di dalam artikel itu, Profesor Hisham Jaid menyebutkan, dia berkata atas otoritas ayahnya, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, namanya bukanlah Abdullah. Lebih mungkin menurut pendapatnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberinya nama ini. Adapun nama ayah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penulis berkata, dia bukanlah Muhammad sejak lahir, mengutip bahwa Al-Quran tidak menyebut dia atas nama Muhammad kecuali dalam surat-surat Al-Madaniyah. Contohnya, di Quran surah 48 Al-Fat ayat 29, Muhammad adalah utusan Tuhan dan orang-orang yang bersamanya, dan titik-titik ya selanjutnya. Kemudian contoh lain adalah di Quran surah 3 Ali Imran ayat 144, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Penulis menganggap nama Muhammad adalah salah satu dari pengaruh Kristen, dan itu dipindahkan ke bahasa Arab dari Syria. Itu juga berarti di dalam bahasa itu adalah yang paling terkenal atau mulia, dan bentuk pertamanya adalah Muhammadan. Adapun nama asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Katem, dan dinamai dengan nama ini karena salah satu putra Abdul Muthalib bernama Katem telah meninggal pada waktu dia masih kecil. Jadi ketika usia 9 tahun ya, pada waktu muda. Jadi Nabi dinamai menurut nama pamannya yang meninggal. Ini adalah tulisan daripada buku Profesor Hisham Jaid. Sirah Al-Halabiyah adalah buku tentang sejarah Islam di dalam 6 volume yang ditulis oleh cendekiawan Islam bernama Ali ibn Burhanuddin Halabi, yang disebut juga Nurraddin Halabi. Di situ dikatakan Muhammad mempunyai 2 anak laki-laki dari Khadijah yang bernama Qasim dan Abdul Al-Manaf, tetapi Muslim menyebutnya Abdullah karena Manaf ini merupakan nama daripada salah satu dewa pagan atau dewa berhala di Ka'bah, dan mempunyai 4 anak perempuan dari Khadijah. Salah satunya adalah Fatimah yang menikahi Ali bin Abi Thalib. Dia juga mempunyai anak laki-laki yang bernama Ibrahim dari Maria Koptik. Saya memberikan link website Islamnya di situ. Anda bisa cari dan Anda bisa klik. Terjemahan dari hadits, Kitab Al-Tabakat Al-Kubra, percetakan 1, tahun 968, volume 1, halaman 9596. Jadi diceritakan ada beberapa wanita yang ingin tidur dengan ayah Muhammad yang bernama Abdullah ini. Salah satunya adalah saudara perempuan daripada Waraqah bin Naufal yang bernama Katilah. Kita lihat ceritanya. Abd Allah mengatakan kepada kami bahwa itu adalah saudara perempuan Waraqah bin Naufal di jalan mencari laki-laki. Saat dia melihat, dia tidak menyukainya sampai dia melihat kepada Abdullah atau Abdul Alat, ayah Muhammad ini lewat. Kemudian Katilah ini berkata kepadanya, menahannya dari pakaiannya, apa menurutmu aku cantik? Katanya, ayo segera dapatkan aku. Dia berkata, jangan sekarang, saat aku kembali. Dia keluar dengan cepat dan masuk ke Aminah binti Wahab, ibu Muhammad, dan berhubungan seks dengannya. Dalam perjalanan pulang, dia menemui adik Waraqah bin Naufal dan berkata padanya, apakah kamu masih suka tidur denganku? Dia bilang tidak. Saat kau lewat, sebelum kau meninggalkanku, aku melihat wajahmu berkilau. Tapi sekarang kau kehilangan wajah berkilau itu. Mungkin dia lelah karena berhubungan badan. Di halaman yang sama, cerita lain muncul. Fatimah binti Mur adalah salah satu wanita tercantik dan paling terhormat dengan segala kehormatan. Dia membaca buku dan terpelajar. Semua pemuda suku Quraisy membicarakannya. Cerita mengatakan bahwa dia melihat cahaya kenabian di wajah ayah daripada Muhammad. Dia menawarkan ayah Muhammad untuk tidur dengannya dengan bayaran 100 unta.
Betapa santainya ayah Muhammad ya, sampai-sampai para wanita menawarinya uang untuk berhubungan badan. Alasan dibacakannya cerita-cerita tersebut adalah karena latar belakang tentang kehidupan sehari-hari suku Quraisy saat itu. Jangan lupa bahwa orang tua Muhammad berada di puncak semua ini, dan mereka adalah penyembah berhala dan mati dalam keadaan seperti itu. Di dalam buku Al-Rahiq Maktum halaman 45, pamannya Hamzah ini berbagi wanita menyusui yang sama. Jadi ada 2 wanita yang menyusui Hamzah. Belakangan 2 wanita yang sama menyusui Muhammad juga. Nama kedua wanita itu adalah Taubiyah dan Halimah Al-Sadiyah. Kita lihat terjemahannya. Dan pamannya Hamzah adalah orang yang disusui dari keluarga Bani Said, anak Bakar. Dan ibunya, dalam kurung ibu Hamzah, dia menyusui Muhammad ketika dia sedang disusui oleh Halimah. Oleh karena itu, Hamzah disusui berbagi dari kedua wanita yang menyusui Muhammad. Kisah yang sama bisa kita temukan di dalam buku berjudul Al-Sirah Al-Nabawiyah li Ibnu Hisham di dalam bahasa Arab, cetakan kedua, volume pertama, halaman 292. Penulisnya adalah Hisham Al-Ansari atau Abdullah bin Yusuf. Terjemahan hadis dari buku di atas, bab tentang wanita menawarkan dirinya untuk nukah kepada Abdullah ibn Abdul Al-Muttalib atau ayah Muhammad. Ibn Ishaq berkata, kemudian Abdul Al-Muttalib, kakek Muhammad, pergi, dan dia membawa serta Abdullah. Pada saat yang sama mereka melewati seorang wanita. Dia berasal dari keluarga Asad bin Uzza bin Qusay bin Kilab. Anjing adalah nama kakek moyang daripada Muhammad. Bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galeb bin Fahir. Dia berkata, ketika dia melihat wajahnya, kemana kau pergi ya Abdullah? Dia berkata, dengan ayahku. Lalu dia berkata, aku akan memberimu unta dalam jumlah yang sama seperti yang dipersembahkan pada hari pengorbanan, dalam kurung 100 unta jika kamu tidur denganku. Dia berkata, aku tidak bisa sekarang, saya bersama ayah saya tidak bisa meninggalkannya, kata Abdullah. Sekarang saat kita mempelajari cerita ini, dikatakan bahwa wanita tidak memiliki kendali pada saat itu. Benarkah demikian? Mereka tidur dengan siapapun yang mereka sukai, dan mereka menawarkan diri pada apapun pilihan mereka. Apakah Anda perhatikan di dalam versi pertama bahwa ayah yang diklaim Muhammad tidak mengatakan tidak untuk kesepakatan itu? Tetapi dia bertemu dengan ibu Muhammad atau ibu Katem. Dia ingin berhubungan badan dengan saudara perempuan Waraka ibn Naufal, tapi ketika dia kembali dia berubah pikiran. Mengapa? Tadi kita sudah melihat latar belakang kehidupan pada zaman Muhammad. Jadi betapa bebasnya pernikahan pada zaman jahiliyah pada waktu itu. Setelah perkenalan singkat tentang kehidupan Muhammad pada saat itu, saatnya untuk menyoroti pria ini, sehingga kita dapat mengetahui siapa dia, bukan sebagai nama, tetapi sebagai pribadi dan seorang pria. Muhammad memiliki pengalamannya sendiri sebagai manusia. Hidupnya tidaklah mudah sampai dia mendapatkan kekayaan. Jika Anda ingat cerita pertama, bagaimana saudara perempuan Waraka bernama Qatilah binti Naufal menawarkan dirinya kepada Abdullah atau Abdullah, ayah Muhammad, sehingga dia tidak berhubungan badan dengan Aminah. Ketika dia melakukannya, maka Qatilah tidak menginginkan Abdullah lagi. Jika kita menghubungkan ini dengan cerita lain, kita akan menemukan Waraka ibn Naufal ada di setiap langkah kehidupan Muhammad. Mungkinkah Waraka bin Naufal adalah ayah kandung daripada Muhammad? Sehingga ketika Waraka mati, Muhammad ingin bunuh diri. Ini adalah tulisan daripada sumber-sumber Islam yang masih ada di dalam bahasa Arab. Dan kalau bukan zaman internet sekarang ini, kita tidak akan tahu isi daripada sejarah awal Islam. Dikatakan di Arab pra-Islam ada seorang sarjana tua lokal yang dikenal sebagai Waraka bin Naufal yang berteman dengan seorang pemuda Mekah bernama Katem bin Abdul Alat. Waraka yang terpelajar dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, dalam beberapa teks digambarkan sebagai pengikut agama Hanafi sebelum Islam. Dan dalam teks lain, dia digambarkan sebagai seorang pendeta Kristen. Bagaimanapun juga, semua orang setuju bahwa dia mahir dalam kitab suci Yudeo-Kristen dan percaya pada monoteisme Abrahamik. Waraka begitu tergila-gila dengan menemukan Nabi Ibrahim berikutnya, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci Yudeo-Kristen, sehingga dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Irak modern di dalam pencariannya. Ini ada di dalam Musnad At-Tayalisi untuk Abi Dawud At-Tayalisi.
Tercatat juga bahwa setiap kali dia kembali ke Mekah setelah melakukan perjalanan, dia selalu mengantisipasi untuk bertemu dengan khatam muda. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal? Kita baca dulu kisah ini. Abdul Al-Muthalib ibn Hashim, ini adalah kakek daripada Muhammad, dan putranya Abdullah atau Abdullah itu menikah pada hari yang sama. Jadi ketika kakek Muhammad, Abdul Al-Muthalib, ingin menikahkan putranya Abdullah atau Abdullah ini kepada Aminah, ternyata dia juga tertarik kepada saudara wanita daripada Aminah, yaitu Halah, ya, sama-sama putri daripada Wahib, jadi menikahi kakak adik di sini. Sehingga Abdul Muthalib itu menikahi Halah dan anaknya Abdullah menikahi Aminah. Sehingga Halah putri Wahib melahirkan Hamzah yang harusnya paman daripada Muhammad, ya. Karena itu Hamzah adalah paman Muhammad dan saudara laki-lakinya dengan menyusui, karena Muslim percaya jika dua bayi telah menyusui atau menyusu pada wanita yang sama, mereka akan menjadi saudara. Hamzah dan Muhammad ini disusui wanita yang sama, tapi tidak pada tahun yang sama. Dikatakan, dan kami telah diberitahu oleh Ibn Ishaq bahwa ketika ayah Muhammad menikah dengan Aminah, ibu Muhammad, dia tinggal bersamanya selama 3 hari atau 3 malam. Dan itulah tradisi saat itu. Kemudian berlanjut di halaman yang sama, kita menemukan bahwa kakek Muhammad dan putranya melakukan hubungan badan dengan 2 saudara perempuan, Aminah, ibu Muhammad, dan Halah. Secara teknis, Bibi Muhammad adalah wanita kakeknya, atau kita bisa menyebutnya istrinya. Selain itu dikatakan bahwa Halah melahirkan Hamzah yang adalah paman Muhammad. Kemudian dari beberapa sumber Islam lainnya kita tahu bahwa Hamzah ini lebih tua sekitar 4-7 tahun daripada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dikatakan ayah Muhammad hanya tidur dengan ibu Muhammad selama 3 hari. Dia bahkan tidur dengannya di rumahnya. Bagaimana dia bisa menjadi istrinya? Mengapa dia jika sudah menikah tidak membawa istrinya ke rumahnya? Ini berarti ibu Muhammad tidak pernah pindah ke rumah Abdullah atau Abdullah. Di dalam kitab Ibn Katsir volume 1 halaman 255, Ibn Hisham mengatakan perang Al-Fajr dimulai dan Muhammad berumur 14 atau 15 tahun pada waktu itu. Kemudian kita temukan juga cerita serupa di kitab Al-Sirah Al-Nabiyah karangan Dr. Muhammad Ahmad Mahmud Hasabalah. Ini adalah nama lengkapnya. Dan Dr. Muhammad Abdul Al-Qadir Al-Khatib. Keduanya adalah profesor di bidang sejarah dan peradaban Islam di Universitas Al-Azhar, yaitu universitas tertinggi yang diakui oleh Usama bin Laden, Al-Zawahiri, dan kaum muslim lainnya. Kedua penulis itu mengatakan di buku mereka bahwa perang Al-Fajr dimulai 12 tahun setelah kematian Abdul Muthalib, ayah dari Hamzah. Dan Hamzah berusia 22 tahun kala itu. Di buku itu juga, kedua dokter sepakat bahwa Muhammad saat itu berusia 15 tahun saat perang Al-Fajr dimulai. Berikut ini adalah tautan link dari buku tersebut. Saya tahu, pastilah kaum muslim tidak percaya akan kisah ini. Katakanlah 99% muslim malas membaca buku mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa tahu? Kunjungi website ini dan silakan cek sendiri di alsiraj.net. Saya akan berikan linknya, Anda bisa langsung klik. Jika usia Hamzah adalah 22 tahun waktu perang dimulai dan usia Muhammad 15 tahun saat itu juga, artinya menurut para ahli ini, usia Hamzah adalah 7 tahun lebih tua ketimbang Muhammad. Tetapi Hamzah lahir di tahun yang sama saat ayah Muhammad wafat. Jadi artinya Muhammad lahir 7 tahun setelah ayahnya wafat. Kitab Sirah Ibnu Katsir volume 1 halaman 263 berkata, ketika Muhammad ingin mengawini Khadijah, dia menceritakan hal itu kepada pamannya. Dan Hamzah pergi kepada Khadijah dan memintakannya bagi Muhammad. Dan aturan di Arab sampai saat ini, wali atau yang memintakan untuk menikahkan seseorang itu tidak boleh usianya sama, ya harus lebih tua. Jadi hal ini adalah cerita yang sangat wajar. Kita temukan juga hal berikut ini saat membaca kitab Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah, volume 29, halaman 9112. Bahwa Muhammad dilahirkan pada tahun 570 Masehi dan perang Uhud berlangsung di tahun 625, disepakati di semua buku Islam. Artinya, kalau kita ambil tahun dari perang Uhud 625 dan dikurangi 570 tahun kelahiran Muhammad akan didapati 55 tahun.
Faktanya, hubungan Katem dan istrinya Khadijah begitu kuat, sehingga Khadijah akan selalu meminta nasihat Waraqah bin Naufal. Dalam kitab suci Islam, Waraqah lah yang pertama kali diberitahu tentang visi atau penglihatan Katem tentang malaikat yang besar yang ada di puncak gunung. Memang dikatakan bahwa Waraqah lah yang meyakinkan Katem untuk mengubah namanya agar sesuai dengan nubuatan di dalam teks Yudeo-Kristen tentang kedatangan Nabi setelah Yesus. Dan sangat mungkin masa depan yang dipilih Katem itu terinspirasi dan didorong oleh Waraqah sendiri. Pendapat yang sama ini juga ditulis oleh Santo Yohanes dari Damaskus atau Yohanna Mansur. Dia adalah seorang Arab Kristen yang hidup pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam bukunya Concerning Heresy atau mengenai bidat-bidat. Ayah Katem adalah Abdul Alat dan saudara laki-lakinya adalah Abu Lahab yang bernama asli Abdul Al-Uzzah. Kedua nama dewi tersebut adalah dewa utama di dalam jajaran dewa Mekah yang ada di Ka'bah. Nama kakek Muhammad adalah Abdul Al-Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Manaf juga merupakan nama daripada salah satu dewa yang ada di Ka'bah. Banu Hashim adalah klan dari suku Quraisy di Mekah. Salma binti Amir adalah istri dari Hashim ibn Abdul Manaf yang merupakan nenek buyut Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh dari suku Banu Khazraj, dari klan Banu Najjar, salah satu suku Yahudi yang ada di Yatrib atau di Madinah. Muttalib ibn Abdul Manaf ibn Qusay adalah adik dari Hashim ibn Abdul Manaf, kakek buyut Muhammad. Muttalib menggantikan saudara laki-lakinya Hashim setelah Hashim mati dan merawat keponakannya Syaibah ibn Hashim. Syaibah ibn Hashim ini adalah nama asli daripada kakek Muhammad. Pada waktu itu, Syaibah masih dirawat oleh ibunya, Salma. Kemudian pamannya Muttalib datang dan meminta supaya Syaibah ini ikut dengannya. Ketika Muttalib kembali ke Mekah dengan keponakannya, orang mengira dia adalah budak barunya. Sehingga Syaibah dikenal sebagai Abdul Al-Muttalib atau hamba Muttalib karena perbudakan begitu umum dan merajalela saat itu. Ketika Muttalib meninggal, Abdul Al-Muttalib menggantikannya. Abdul Manaf Al-Mughirah ibn Qusay adalah seorang Quraisy dan kakek buyut Nabi Islam Muhammad. Ayahnya adalah Qusay ibn Kilab atau Qusay, anak daripada anjing. Qusay ibn Kilab ibn Murrah, nama aslinya adalah Zaid, anak dari Kilab ibn Murrah. Kilab adalah anak dari Murrah ibn Ka'b ibn Luay ibn Galib ibn Far ibn Malik ibn Al-Nadir ibn Kinana ibn Qusaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'at ibn Adnan ibn Ud atau Udat, dan seterusnya yang merujuk pada versi dari bin Hishaq yang dia teruskan sampai kepada Ismail anak Abraham. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra volume 3 halaman 29 dan 118, Hamzah memegang bendera saat serbuan terhadap suku Kanika, suku Yahudi yang seluruhnya dimusnahkan oleh Muhammad. Dan ketika ia wafat, usianya 59 tahun. Di sini, Hamzah berusia lebih tua 4 tahun ketimbang Nabi Muhammad SAW. Banyak buku Islam seperti kitab Sabil Al-Huda wa Al-Rasyad volume 11 halaman 82-83. Jika Hamzah 4 tahun lebih tua daripada Nabi SAW, lalu bagaimana mungkin dia menyusui wanita yang sama? Jawabannya, hadits yang lain, karena itu di situ diceritakan Aminah menyusui mereka berdua di dalam periode yang berbeda. Kemudian di dalam Al-Mustadrak Fi Al-Sahih volume 3 halaman 212 hadis 4873, Hamzah disebut juga memiliki dua nama lain, Abu Ali dan Emarah. Ia menjadi muslim 6 tahun setelah Islam lahir dan ia berusia 4 tahun lebih tua ketimbang Muhammad. Ia terbunuh di perang Uhud pada hari Sabtu, hari ke-7 bulan Syawal. Ini di dalam kalender Islam. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra cetakan 1968 volume 3 halaman 103, Hamzah dibunuh oleh seseorang yang bernama Wahsy. Umurnya 59 tahun dan lebih tua 4 tahun daripada Nabi Muhammad SAW. Muhammad tidak mungkin adalah anak dari Abdullah atau Abdullah sebagaimana telah kita baca dari buku karangan Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa Al-Nihayah volume 2 halaman 316. Pada akhirnya, suatu suku dari Bani Nadir datang menanyai Muhammad bagaimana masa kecilnya. Jangan-jangan ia adalah keturunan Bani tersebut.
Untuk menutupi perbedaan yang jelas ini, Muhammad memberitahu mereka bahwa seorang wanita bisa hamil selama bertahun-tahun. Begitulah cara kakeknya yakin bahwa Muhammad pasti cucunya. Bahkan jika ibunya Aminah melahirkannya bertahun-tahun setelah kematian Abdullah. Sekarang kita baca dari Sahih Al-Bukhari 2202 ketika Muhammad dan Hamzah ini berselisih. Anda baca sendiri cerita lengkapnya, saya hanya mengutip bagian akhirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu bersama beliau ada Zaid bin Haritsa, maka aku kabarkan kejadian tadi, ini perselisihan tentang unta ya. Maka beliau keluar bersama Zaid dan aku pun turut serta. Lalu beliau menemui Hamzah dan beliau marah kepada Hamzah. Kemudian Hamzah membuka matanya dan berkata, "Tidaklah kalian selain budak-budak orang tuaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke belakang hingga meninggalkan mereka. Kejadian ini sebelum diharamkannya khamar. Jadi, bagaimana Hamzah itu merendahkan Muhammad dan mengatakan kamu ini hanya budak daripada orang tuanya. Itu menurut hadits Sahih Al-Bukhari 2202. Ini adalah fatwa nomor 120178 tentang lamanya kehamilan di dalam Islam. Pandangan yang pertama adalah periode maksimum kehamilan. Ini adalah periode yang biasa, yaitu 9 bulan. Dan inilah yang dikatakan doktrin umum. Yang kedua, masa kehamilan maksimal 1 tahun. Begitulah pandangan Muhammad bin Abdul Hakam dan Ibnu Rushd memilihnya. Beberapa mengatakan 2 tahun. Yang ketiga, 3 tahun. Dan inilah pandangan Al-Laid bin Sa'd. Yang keempat, 4 tahun, yang merupakan doktrin Syafi'i dan Hambali, dan yang paling terkenal dari 2 pandangan di antara kaum Maliki. Yang kelima, 5 tahun, yang merupakan narasi tentang kewenangan Imam Malik. Yang keenam, 6 tahun di dalam kitab tentang Al-Zuhri dan Malik. Yang ketujuh, 7 tahun. Dan itu dikatakan oleh Rabi'ah Al-Ra'i yang merupakan narasi lain tentang otoritas Al-Zuhri dan Malik. Yang kedelapan, tidak ada batasan untuk kebanyakan kehamilan yang merupakan pandangan Abu Ubaid dan Al-Syakani. Dan beberapa ulama kontemporer mengatakannya. Al-Shankiti, Ibn Bas, dan Al-Utaimin, lihat, dikatakan di dalam Al-Mahalla oleh Ibn Hasham dan Al-Muqni oleh Ibn Kudaimah Al-Maqdisi dan Atwa Al-Bayan. Anda bisa melihat ini di dalam fatwa nomor 120178. Di dalam beberapa hadis, Muhammad mengaku sebagai anak daripada Abdul Muthalib atau kakeknya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Qatsaimah dari Abu Ishaq. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Bara, "Wahai Abu Umarah, apakah kalian pernah lari dari perang Hunain?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lari." Namun ketika itu beliau dan beberapa pemuda dari sahabat beliau serta orang-orang yang ikut bersama beliau pergi berperang dengan tergesa-gesa tanpa membawa persenjataan dan perlengkapan dengan sempurna. Kebetulan mereka bertemu dengan pasukan pemanah dari pihak musuh. Ketika mereka memanah, hampir tidak meleset sedikit pun dari sasaran, yaitu pasukan gabungan Bani Hawashin dan Bani Nasyar. Lantas pasukan pemanah itu serta-merta memanah mereka, kaum muslimin, sehingga mereka terpaksa berbalik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas bigal putih beliau, dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib mengawal beliau. Kemudian beliau turun dari bigal beliau dan memohon pertolongan kepada Allah. Beliau bersabda, "Aku adalah seorang nabi, bukan seorang pendusta. Aku adalah putra Ibnu Abdul Muthalib." Dan setelah itu beliau merapikan barisan mereka. Anda bisa baca di dalam hadits Sahih Muslim 3325, Kitab Jihad dan Ekspedisi, Sahih Bukhari, buku 52, hadis nomor 116. Sekarang kita lihat video berikut ini. Siapa sih ayah daripada Muhammad ini? Muslim percaya bahwa ayah Muhammad itu bernama Abdullah, anak daripada Abdul Muthalib. Mereka selalu merujuk kepada Sirat Rasulullah karangan Ibn Hisham, volume 1, halaman 25. Dikatakan Muhammad adalah anak daripada Abdullah, anak daripada Abdul Muthalib. Tapi benarkah demikian? Kita baca hati-hati dari buku-buku autentik sumber-sumber Islam. Ketika Abdul Muthalib mengatur pernikahan anaknya Abdullah
ayah daripada Muhammad, kepada Aminah, dia juga melihat seorang wanita yang dia sukai. Hala, ini adalah saudara perempuan daripada Aminah. Dan dia meminta untuk menikah dengan Hala. Jadi pernikahan Abdullah ke Aminah dan pernikahan antara ayahnya Abdul Muthalib ke Hala ini terjadi pada hari yang sama. Anda bisa baca dari sumber-sumber bukunya di situ. Saya akan berikan linknya. Pada hari yang sama, Abdul Muthalib juga meminta Hala untuk menjadi istrinya, anak Wahib. Karena itu pernikahan daripada Abdul Muthalib dan Abdullah terjadi pada hari yang sama. Oke, ini yang perlu kita ingat. Pernikahan Abdullah ke Aminah dan pernikahan Abdul Muthalib ke Hala terjadi pada hari yang sama. Ini adalah Al-Sirat Al-Halabiyah, kitab yang sudah kita bahas tadi. Abdul Muthalib dan juga anaknya Abdullah menikah pada hari yang sama. Aminah kemudian mengandung dengan Muhammad dan Hala melahirkan Hamzah. Mereka harus tinggal 3 hari. Ini adalah tradisi pernikahan pada waktu itu. Dikatakan, lalu Hala melahirkan Hamzah, anak daripada Abdul Muthalib. Abdullah, ayah daripada Muhammad, meninggal beberapa bulan kemudian ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Abdullah dikatakan meninggal ketika Muhammad masih dikandung ibunya. Dan usianya 25 tahun ketika dia meninggal. Faktanya, kita pikir ya, Abdul Muthalib ini adalah kakek daripada Muhammad dan Abdullah, ayah Muhammad, menikah di hari yang sama. Abdul Muthalib menikahi Hala dan melahirkan Hamzah. Abdullah menikahi Aminah dan melahirkan Muhammad. Tetapi Abdullah meninggal ketika Aminah masih mengandung Muhammad. Ada 2 kemungkinan. Kalau kedua wanita-wanita ini mengandung pada saat yang bersamaan, maka Muhammad dan Hamzah harusnya usianya kira-kira sama. Kalau Hala mengandung kemudian, maka Hamzah harusnya lebih muda daripada Muhammad. Muhammad tidak mungkin lebih muda daripada Hamzah, karena ayah Muhammad meninggal ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Tetapi faktanya mengatakan Muhammad lebih muda daripada Hamzah. Bagaimana mungkin? Dikatakan Hamzah adalah anak dari Abdul Muthalib. Dan dia lahir 2-4 tahun sebelum Nabi. Kemudian Hamzah dikatakan terbunuh di dalam perang Uhud. Dan usianya pada waktu itu 56 tahun. Dan dia lebih tua 4 tahun dibandingkan Nabi. Kalau Muhammad lebih muda daripada Hamzah, maka Muhammad dikandung beberapa tahun setelah Abdullah meninggal. Bagaimana mungkin Abdullah adalah ayah kandung daripada Muhammad? Coba kita pikirkan dulu. Nah, sekarang ini adalah ilmu pengetahuan di dalam Islam. Beberapa sumber Islam mengatakan Muhammad berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Dan beberapa lainnya mengatakan lamanya kehamilan itu bisa bervariasi seperti yang saya bacakan tadi. Contohnya nih, Imam Malik mengatakan Muhammad berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Al-Dahak juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Al-Suyuti dikatakan Muhammad berada di dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Kemudian Malik berkata, ada juga nih tetangganya yang melahirkan 3 tahun di dalam periode 12 tahun. Jadi kalau ada yang melahirkan 12 tahun kemudian, tidak aneh kalau Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi ada yang mengatakan 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun. Tergantung versinya, mana yang kalian ikuti. Karena menurut ilmu pengetahuan daripada kaum cendekiawan Islam ini, seorang anak itu bisa berada di dalam kandungan ibunya selama 5 tahun lebih atau maksimal 10-12 tahun. Ini adalah kehamilan yang normal, 280 hari. WHO mengatakan kelahiran atau kehamilan normal itu antara 37 minggu sampai 42 minggu.
Ini kalau kita melihat ilmu pengetahuan sains modern. Ada yang melahirkan katanya sampai 1 tahun, ya. Tetapi di dalam Islam kehamilan itu bisa mencapai 10 tahun. Dan ini sangatlah tidak normal. Ya, ada yang mengatakan 2, 4, 5, 7, 10, bahkan mengatakan 12 tahun. Believe it or not. Muslims, siapa sih ayah daripada Muhammad? Anda bisa baca sendiri, apakah ini kisah dongeng ataukah fakta. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan lengkap sampai di sini video saya teman-teman. Semoga kita diberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.